Pemirsa, topik yang kali ini akan kami angkat di Editor's View adalah terkait pergerakan dari Bursa Efek Domestik atau IHSG yang melesat pasca perhelatan pemilu 2024 kemarin. Di hari Rabu kan sempat di-close perdagangan, tapi di hari Kamis melesat lebih dari 1,5%. Lalu juga di hari Jumat ditutup dengan penguatan di 0,44%. Jadi overall IHSG sekarang sudah berada kembali di posisi atau level psikologis 7.300-an. Walaupun tadi di pagi hari tadi dibuka juga melemah walau tipis saja. Tapi kita baca terlebih dahulu mungkin pemirsa. Seperti apa kira-kira sentimen yang ada nanti kita akan bahas juga. Ini ada artikel dari redaksi kami. Lengkap begini pergerakan IHSG saat Pilpres 2004 sampai 2024, mana terbaik. Nanti juga kita akan berusaha menganalisa ya, seperti apa kira-kira dampak dari pemilu secara historikal terhadap pergerakan dari pasar keuangan Indonesia. Tidak hanya Bursa Efek Domestik atau IHSG, tapi juga rupiah. Kita nanti akan ulas lebih dalam. Saya sudah ditemani oleh rekan saya, Muhammad Kadafi, dan juga Bapak Anggito Abimanyu. Apa kabar Mas Davi dan juga Pak Anggito, apa kabar semuanya? Ini kita ngomongin IHSG ya, pasca pemilu kemarin. Kira-kira apa benar ya Mas ya, selalu dalam pemilu gitu ya, secara historikal, after pemilu itu IHSG bergeraknya moncer seperti pekan lalu ini? Sebenarnya secara historikal H+1 secara pemilu memang IHSG selalu menyambut positif ya. Cuma kemarin itu juga yang perlu dicatat itu sebelum pemilu juga sempat kita turun cukup dalam juga ya sampai di 7.200-an kan. Nah dan akhirnya saat pemilu selesai H+1 itu bahkan sempat ke 2,12% naiknya. Nah itu kayaknya efeknya juga karena ya udah kelihatan hasil satu putaran itu, jadi investor pada mulai tenang melihat pasar lebih stabil, jadinya kepercayaan diri mereka untuk bermain lagi lebih meningkat. Oke. Mas Davi, kira-kira angle dari redaksional CNBC Indonesia untuk mengulas ini lebih kemana? Apakah sebenarnya penguatan IHSG ini lebih karena sentimen, oke ini akan menjadi satu putaran saja, atau karena yang kemungkinan besar terpilih itu Pak Prabowo dan Mas Gibran? Kalau dari kami sih melihatnya kemungkinan besar memang karena satu putarannya ya. Karena jadi regardless siapapun yang menang? Siapapun yang menang sebenarnya lebih dari para pemain di pasar itu lebih ngelihat kita maunya satu putaran, kita mau ini cepat selesai, jadi semuanya bisa kembali lagi bisnis as usual. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Davi. Nah, Pak Anggito, saya ingin tanya langsung ke Bapak. Ini ada analisis yang mengatakan, jika Pilpres satu putaran, IHSG akan ngegas. Jika dua putaran, IHSG akan melemah. Coba argumentasinya, Pak. Gimana Mbak Ade sama Mas Davi ya, jadi secara historis ya, dan itu worldwide juga, pelaku pasar itu ingin sesuatu yang pragmatis sebetulnya, yang mau cepat, pragmatis dan cepat selesai supaya ekonominya itu punya kepastian ya kemana arahnya gitu. Meskipun seperti kata Mas Davi, sebetulnya regardless ini sekarang ini sebetulnya kan tidak ada capres yang punya ideologi berbeda, kan nggak ada kan, semua menjalankan reform, semuanya ingin transformasi, semuanya ingin tumbuh cepat, semuanya ingin industrialisasi, semuanya ingin hilirisasi, kan nggak ada yang berbeda kan sebetulnya kan. Jadi sebetulnya yang berbeda adalah cara mencapai tujuan itu ke sana dengan cara seperti apa. Tapi itu market sih nggak terlalu peduli ya, yang penting sampai tujuannya. Dan itu sebetulnya ketika paslon tersebut mempunyai tujuan yang sama, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, market driven, ya, kemudian menjalankan governance, gitu ya, dan mendalamkan sektor keuangan, gitu. Jadi sebetulnya ya sekarang ini saya anggap sebagai euforia aja. Euforia, berarti euforia itu dalam hal sentimennya short term ya? Short term ya, karena nanti akan kembali ke posisi fundamental. Ya memang biasanya sebelum dimanapun juga berada, di Amerika juga sama, di Eropa juga begitu. Sebelum pemilu itu orang masih deg-degan ya, was-was gitu. Ini siapa yang jadi presiden? Tapi itu menurut saya psikologis saja. Ya. Oke. Baik Pak Anggito, so what's next Pak? After misalnya ya sudah nih Prabowo sama Gibran yang jelas akan terpilih. Yang nanti market akan menunggu tindak lanjut ya, artinya pertama siapa susunan kabinetnya seperti apa, apakah dia market friendly, tapi itu juga persepsi aja, karena siapapun dipilih ya kurang lebih kan
pasti akan mewakili partai-partai, kemudian ada unsur profesional, sama sih kira-kira gitu ya. Kemudian menjalankan program. Yang kedua yang penting adalah bagaimana 100 hari pertama kurang lebih gitu ya. Oh iya, biasanya ada seperti itu ya, 100 hari pertama. Kemudian istilahnya ada 3 hal yang telah saya sampaikan di sini. Pertama, bagaimana kemampuan dia melihat masa depan, global outlook-nya seperti apa, global risk-nya seperti apa. Yang kedua adalah bagaimana supaya bisa menarik investasi, ya, investasi itu penting, membangun iklim investasi dengan cara-cara governance yang baik. Yang ketiga adalah mengenai public finance ya, karena tagline dari Pak Prabowo yang sudah diingat masyarakat kan makan siang gratis dan susu untuk ibu hamil dan anak-anak. Dari mana sumber dananya? Apakah bisa menaikkan rasio pendapatan dibagi PDB sampai 23% gitu ya? Kemudian pembentukan badan penerimaan pajak itu semuanya harus diterjemahkan di dalam program. Jadi saya melihat kalau 3 itu terdeliver dengan baik ya, itu kondisinya akan steady ya, akan terus meningkat. Tapi kalau itu mengecewakan ya lalu akan dipanis, dikoreksi oleh pasar itu sendiri. Siap Pak Anggito. Mas Davi, seberapa percaya dirikah Anda ekonomi under Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya seperti yang sudah sebenarnya siapapun presidennya ekonomi punya ruang sendiri lah untuk berjalan kan. Jadi sebenarnya kalau tapi kan ada regulasi tentunya. regulasi dari presiden sebenarnya kan kalau dibilang kita autopilot aja katanya bisa tumbuh 5% ekonomi kita. Artinya itu sebuah modal dasar yang kuat buat Indonesia untuk ke depannya. Nah, artinya maksudnya dengan konsumsi kita yang begitu besar. Dengan konsumsi kita yang begitu besar. Nah, itu artinya saya sih masih lebih percaya siapapun yang duduk di kursi RI 1, RI 2, ekonomi kita punya ruang tumbuh yang cukup kuat gitu loh. Jadi regulasi dan segala macam itu jadi sweetener aja lah untuk di ekonomi kita. Nah, untuk pasar sendiri mungkin untuk sedikit menambahkan tadi maksudnya pasar ya. Untuk di HSG sendiri untuk 1 putaran dan 2 putaran itu sedikit menambahkan. Kalau kita ngelihat berkaca ke 2019 saat pemilu berjalan panjang banyak protes segala macam itu memang endingnya pasar agak turun kan di 2019 itu turun sempat ke 2,81% turunnya. Itu tahun berapa? 2019. Oh 2019 ketika memang polarisasinya kencang ya waktu itu ya. Cukup kencang dan berkepanjangan. Iya. Nah jadi saat semuanya berjalan baik, semuanya pemilu 1 putaran ataupun 2 putaran tapi stabil, itu IHSG cenderung positif sampai akhir tahun. Oke, baik. Karena kembali lagi seperti yang tadi kata Pak Anggito, pasar itu memang sifatnya ya pragmatis gitu ya. Betul. Jika memang berjalan dengan baik-baik saja dan anggapannya uncertainties juga mereda, itu akan memberikan dampak yang baik untuk pasar. Tapi lagi-lagi untuk pasar, nanti kita lihat lagi secara makro dan real seperti apa. Pasarnya pun pasar sektor keuangan ya, portofolio. Tapi pasar sektorial kan lihatnya fundamental. Policy apa untuk bisa menarik investasi, policy apa untuk menghilirisasi tanpa violate ataupun merusak tatanan ekonomi regulasi dunia misalnya gitu. Itu yang akan ditunggu ya